saya kan tadi kita udah diskusi banyak Pak ya. Baik. Gitu. Sebenarnya sapi bagus ini udah berapa lama sih berdiri gitu ya? ya. Nah, baik sahabat-sahabat UMKM maupun sahabat Okifood di mana saja berada, bahwa sapi bagus itu sudah hampir 15 tahun bergerak di bidang peternakan sapi. Masya Dan Allah. difokuskan untuk penjualan hewan kurban, terutama sapi maupun domba kambing. Tapi ada yang menarik nih Pak. Baik. 15 tahun itu tentu sudah membukukan beberapa klien-klien dari sapi bagus. Di antaranya pribadi atau perusahaan yang sudah masuk itu siapa saja sih Pak? Oh, jadi alhamdulillah sapi bagus dipercaya untuk mensuplai hewan kurban baik dari kalangan DKM, sekolah-sekolah, instansi pemerintah maupun beberapa perusahaan. Dan sangat yang istimewa itu adalah Pak Jokowi dan Pak Wapres, yaitu zaman itu adalah Pak Yusuf Kala, dan saat sekarang adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mempercayakan pengadaan hewan kurbannya kepada sapi bagus. Masya Allah, luar biasa para pemirsa. Ini sapi bagus 15 tahun udah membuka cerita yang luar biasa. Bahkan RI1, RI2 sudah semua, perusahaan besar sudah semua. Jangan lupa ya, korbankan lewat sapi bagus. Sapi bagus bermitra dengan Okifood. Insya Allah korban Anda makin berkah. Pak, ada yang penting satu lagi nih Pak. Yap. Wah, ini penting yang kadang-kadang ditutupin juga ini. Ya, apa itu Pak? Ngomong-ngomong, omsetnya berapa ini sapi bagus? Iya. Ya, jadi alhamdulillah dipercaya oleh para jamaah. Memang dalam masa pandemi ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ya kami berkisar sekitar 300 ekor lah mensuplai ke kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebelum COVID kami pernah mencapai sekitar 600 ekor. Kemudian masa COVID memang terjadi pembatasan sehingga para pengorban pun sedikit akan menurun ini. Dan insya Allah moga-moga ke depan kita bisa memberikan yang lebih banyak lagi. Oke Pak, oke, kita lihat di karantina sebentar. Ya. Selama ini orang memotong dalam waktu yang pendek 3 hari dengan ribuan ekor itu tentu tidak akan tuntas pada 3 hari dan dibagikan di area tersebut. Untuk itu dikalengkan ini adalah menjadi solusi. Nah, bagaimana mengalengkan produk ini sehingga menjadi layak konsumsi di masyarakat yang jauh di area lain adalah hanya membawa dagingnya dan bumbunya ke Okifood. Selanjutnya Okifood yang akan memproses ini dengan melalui penelitian FO atau uji panas, sehingga produk yang dikalengkan ini selain tanpa MSG, kita tanpa bahan pengawet, dan ini bisa bertahan 1 tahun di suhu ruang. Sehingga jika para pemirsa mau korban di sapi bagus dalam jumlah besar, jangan takut, karena ini akan didistribusikan dalam bentuk makanan siap saji atau ready to eat. Di dalam kemasan daging sapi ada rendang, tapi di dalam domba dan kambing kita punya tengkleng, punya tongseng, punya gulai. Oh iya, saya lihat ini Pak ya, ini ini tongseng Pak. Ini sahabat. Ini ternyata kalau ini adalah tadi sahabat berupa rendang ya. Rendang sapi berarti daging sapi ini ya. Nah, kita kembalikan ke ini. Kemudian di sini ada namanya tongseng kambing sahabat. Ya tentunya tongseng kambing ini juga termasuk tongseng domba Pak. Domba, ya? betul. Betul. Jadi ini tongseng. Selain ini ada produk lain Pak ini Pak ya? Ini saya ganti, ada gulai kambing juga. Wah, luar biasa sahabat, subhanallah ya, gulai kambing nih. Jadi di dalamnya ini sahabat isinya adalah gulai kambing yang sudah siap konsumsi ya, alias sudah siap saji nih ya. Oke. Setelah pihak sapi bagus membawa dagingnya ke Okifood, kita akan tentu proses standar seperti masak yang biasanya, kita cuci, kita bumbuin hingga matang. Berikutnya kita akan melalui proses yang namanya filler, memasukkan produk di dalam kemasan kaleng ini dengan kondisi masih panas. Berikutnya kita akan memakai alat steam seperti ini Pak.
Oh, ya. Ini sahabat bisa lihat ini namanya steam ya, Ya. Pak ya. Jadi dari alat ini nanti produk ini akan diberikan tekanan uap Iya. untuk mengeluarkan uap dingin di dalam kaleng, sehingga di dalam kaleng ini nggak ada oksigen lagi. Nah, ini nanti bentuknya conveyor jalan kemari. Ini sudah dengan uap dengan tekanan suhu hingga 90 derajat. Gitu. Iya. Nah, dari proses ini kita ada namanya mesin simmer. Mesin simmer dalam hal ini kita punya yang semi manual, semi matic dan matic. Mesin yang otomatis per menit bisa 300 kaleng. Jadi dari mesin pemanas suhu ini langsung masuk di penutupan atau simmer, Pak. Nah, itu tidak boleh dalam menunggu lama. Kita akan masukkan setelah ditutup tadi ke mesin retot atau tabung suhu dengan tekanan sangat tinggi. Setelah ditutup, dipanaskan, dimasukkan ke dalam mesin autoclave dengan suhu hingga 121 derajat. Kenapa harus suhunya 121 derajat? Karena yang membuat kontaminasi produk itu bisa basi, bahkan mungkin meledak kalengnya, karena masih adanya bakteri tentunya. Adanya oksigen yang di dalam belum bisa menguap. Nah, dengan masuk dalam mesin tadi, itu insya Allah semua bakteri yang ada di dalam yang tidak terdeteksi oleh kita itu akan mati, dan berikutnya perlu pendinginan hingga 40 menit untuk mencapai bahwa di dalam suhu tabung tadi 121 derajat itu juga harus dipastikan bahwa daging yang ada di dalam kaleng ini juga 121 derajat. Untuk mengecek suhu panas di dalam ini memang dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyiapkan para dokter ahlinya meriset produk ini, meyakinkan bahwa produk dalam kaleng tersebut sudah diriset dan nol bakteri atau steril. Seperti itu. Produk yang sudah disterilisasi dengan proses diriset oleh ahlinya, yaitu para peneliti di BRIN, produk ini bisa bertahan hingga 1 tahun di dalam suhu ruang. Oh, 1 tahun di dalam suhu ruang. Jadi ya. Ini nggak perlu tidak perlu di freezer ya, atau chiller gitu, Pak ya. Dalam penyajiannya Anda cukup merebus air panas, mendidih, dimasukkan 5 sampai 10 menit, Pak. Ya. Langsung kita tuang di piring. Ini ada air rebusan langsung dimasukkan ini gitu ya. Air rebusan supaya hangat ini, Pak ya. Ya. Tapi kalau yang mau sedikit ribet, mungkin lebih panasnya mendidih, boleh kita buka, kita taruh di atas kompor juga boleh. Kalau mau kurban sapi, di Sapi Bagus. Kalau mau mengalengkan produk, di Okwi Food.